Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadits Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Cucu Dukun Santet. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Astaga, apa ini? Ucapnya kala melihat di dalam kamar mandi dari balik lubang angin-angin. Terlihat hanya bagian pinggang ke atas, Wanti tengah menari. Meliuk-liuk menggoyangkan tangan, memainkan jari-jarinya. Sedangkan mulutnya tak berhenti bersenandung, mengikuti irama setiap gerakan yang dia lakukan. Bukia hanya melihatnya dari arah belakang, sambil mengamati dan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia mencoba untuk menutup mulutnya rapat-rapat sambil terus melihat. Kerinjing, kerinjing, kerinjing. Terdengar gemerincing seperti gelang kaki, seakan ada seseorang tengah berjalan. Bukia menundukkan kepala, berhenti melihat dari balik lubang udara. Dia berpikir sejenak tentang keganjilan itu, lalu kembali mengangkat kepalanya hendak melihat kembali, namun tak terlihat lagi. Dia mengangkat tubuhnya mencoba untuk melihat agak ke bawah, berpikir kalau Wanti ada di belakang pintu. Namun secara tiba-tiba sesuatu mengagetkannya. Wanti seakan terbang melayang menatap Bukia dengan wajah berlumuran darah sambil mengerutukan gigi-giginya. "Bu, ayo berangkat," ucap suara mengagetkannya dengan mentupuk pundaknya. Ternyata hanya mimpi, gumam Bukia masih dengan wajah panik bercucuran keringat. "Mimpi apa, Bu?" tanya Wanti memandang heran ke arahnya. "Bukan mimpi apa-apa," jawab Bukia tersenyum untuk menutupi ketakutannya. "Makanya Bu, kalau maghrib jangan tidur," ucap Wanti mengingatkannya. "Habisnya kamu lama," balasnya mulai berdiri. Wanti mulai memutar badan, berjalan di depannya. Bukiah ikut mengekor dan matanya melirik ke arah dapur. Nampak terlihat kursi kayu yang menghadap ke dinding seperti yang dia lihat di dalam mimpi. Padahal sebelumnya dia tak terlihat ke arah dapur dan tak tahu kalau ada kursi di situ. Terus Anti tanya, "Gak usah pakai terus. Lihat, sudah jam berapa?" Ketus Rida. Balas Anti dengan senyum kecil. Rida menyudahi cerita dan mereka berdua pun turun untuk mulai bekerja seperti biasanya. Dan saat sore tiba, kala Anti mandi, dia tidak mendengar suara senandung seorang wanita seperti kemarin. Malam hari pun Anti lalui tanpa adanya gangguan, seakan para penunggu mes menjauh karena keberadaan Nyi Rawih, penunggu jarik yang kalau malam tiba duduk di atas almari sambil memandang Anti dengan senyuman mengerikan. Namun Anti memilih diam dan cuek seakan tak mengetahui keberadaannya. Nyi Rawih kerap merayunya agar kembali menggunakan jarik tersebut. Tetapi Anti tak tergoda dan mengabaikan setiap ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Nyi Rawih. Anti menganggapnya hanya bayangan semu yang tak seharusnya ada. Anti masih penasaran dengan cerita Wanti. Tetapi hari sibuk membuatnya tak berani untuk meminta Rida melanjutkan ceritanya. Namun ada kalanya waktu senggang tiba dan Anti memberanikan diri untuk bertanya kepadanya agar melanjutkan cerita yang sempat menggantung. Dengan berat hati, Rida membawanya ke kursi tempat makan para pelanggan
yang saat itu sedang tak ada orang datang, agar apa yang Rida ceritakan tidak terdengar oleh yang lain. Wanti dan Bukia sampai di rumah sakit, lalu menuju kamar tempat ibunya Wanti dirawat. Terlihat raut wajah pucat memandang Wanti dengan senyuman, sedangkan ayahnya tengah tertidur di kursi yang menghadap ke arah istrinya tengah terbaring. Para tetangga dan kerabat yang menemani hanya bisa menunggu di luar ruangan, begitupun dengan Bukia. Wanti mendekati ibunya bersimbuh air mata, membuat ibunya ikut menangis. Wanti berlari kecil, lantas memeluk sang ibu. "Ibu gak apa-apa, Nduk. Hanya kekurangan cairan saja. Paling beberapa hari setelah dirawat di infus, ibu bisa pulang," ucap ibunya. "Kenapa ibu harus dirawat? Padahal hari ini Wanti kira hari kegembiraan kita, karena besok Wanti sudah mulai bekerja." Rengeknya menenggelamkan wajah di dada sang ibu. "Alhamdulillah, kalau sudah diterima kerja." "Kamu kerja di mana, Nduk?" tanya sang ibu. "Di rumah makan, Bu. Tapi jauh, jadi harus menginap di mes," jelas Wanti. "Ya sudah, lebih baik kamu istirahat saja, biar besok bisa mulai kerja," pinta ibunya. "Tapi ibu bagaimana?" tanya Wanti lagi cemas. "Ibu tidak kenapa-napa, Nduk. Lagian sudah ada ayahmu, tetangga dan kerabat yang menemani ibu di sini," tutur ibunya. "Lalu untuk biaya bagaimana?" Erangnya masih dalam merengekkan di dada sang ibu, lalu mengangkat wajahnya dan melihat senyum teduh sang ibu. "Tidak usah dipikirkan, kerabat dan tetangga kita ikut membantu. Kamu gak usah mengkhawatirkan apapun ya, Nduk. Fokus saja ke pekerjaan barumu," perintahnya sambil mengelus belakang rambut Wanti dan lalu mengusap air mata di wajah anak kesayangannya. Kurang dari 1 jam, Bukiah mengajak Wanti untuk pulang. Dengan rasa berat hati, Wanti pun pulang, karena harus mempersiapkan untuk keberangkatannya besok pagi. Dirasa semua persiapan sudah selesai, Wanti membanting tubuhnya ke atas ranjang. Dan lagi Wanti menangis. Bukiah yang masih selaku tetangganya menginap di rumah Wanti untuk menemaninya malam itu. Tetapi dia lebih memilih tidur di ruang tamu sambil menonton acara televisi. "Uwis, Nduk, aja nangis." Terdengar suara yang membuatnya mengangkat wajah. Iya, Bukiah," balasnya sambil mengusap mata, lalu mengangkat tubuhnya dari atas ranjang. Wanti keluar kamar untuk menemui Bukiah. Tetapi saat sampai di ruangan televisi, dia pun terkejut karena Bukiah sudah tertidur, sedangkan televisi masih menyala. Wanti mengambil remote dan mematikan televisi, lalu dalam hati kecilnya bertanya, "Bukiah sudah tidur, lantas suara siapa yang menyuruhku berhenti dari tangisan?" Wanti tak ingin mempermasalahkan hal itu. Dia menganggap kalau suara yang barusan didengar hanya halusinasinya saja. Lalu beranjak ke kamar kembali membaringkan anggota tubuhnya dan tertidur. Pagi harinya setelah selesai mandi dan sarapan, Wanti bergegas keluar rumah dengan membawa tas ranselnya. Sedangkan Bukiah ditinggalkan di dalam rumah yang kala itu masih terlelap dalam tidurnya. Untuk sementara rumah Wanti dititipkan sama Bukiah. Walau kedepannya hanya untuk menyalakan dan mematikan lampu saja, karena Bukiah tidak mau menempati rumah itu seorang diri. Sampai di tepi jalan raya, Wanti menghirup napas panjang. Aroma knalpot dan aspal jalanan seakan melambai ke penciumannya. Wanti menyeberang jalan, berhenti untuk sejenak sambil menunggu kendaraan. Tak lama kendaraan yang ingin ditumpangi Wanti pun menepi dan dia mulai memasukinya. Perjalanan yang lumayan lama karena kendaraan umum yang dia naiki kerap berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Dan akhirnya tibalah Wanti di tempat tujuan.
Wanti mulai turun dari mobil dan melangkahkan kakinya. Dilihatnya sang ibu pemilik rumah makan menyambutnya dengan senyuman. Wanti mendekati Rida yang tengah mengelap meja, lalu mengantarnya menuju kamar dan Wanti meletakkan semua barang bawaannya ke dalam lemari. Setelah semua telah usai, Rida dan Wanti kembali menuju rumah makan untuk mulai bekerja. Pekerjaan yang repot dan melelahkan dilalui Wanti dengan senyuman. Tanpa terasa sore pun tiba. Para karyawan bergantian untuk mandi dan selebihnya masih melanjutkan bekerja. Setelah Rida selesai mandi, dia kembali ke rumah makan dan menyuruh Wanti pergi mandi. Wanti langsung mengiyakan dan bergegas pergi ke mes. Setelah mengambil peralatan mandi, Wanti langsung pergi ke kamar mandi. Dan dia mandi seperti biasanya, tak ada yang aneh. Sampai dia membuat suara kecil senandung untuk menemaninya di dalam kamar mandi. Tiba-tiba senandungnya berhenti kala mendengar sesuatu seperti seseorang yang jatuh di atas langit-langit kamar mandi. Brot! Membuatnya kaget menatap ke atas. Wanti merasakan sesuatu yang lain, dia mulai ketakutan. Dia mempercepat mandinya, lalu mengenakan handuk. Tangan kirinya memegang peralatan mandi, sedangkan tangan kanannya hendak menggapai daun pintu. Namun langkahnya terhenti karena merasa ada tangan yang memegang kaki bagian kiri. Tangan yang dingin dengan kuku-kuku yang panjang. Wanti semakin takut. Dengan cepat dia mengangkat kakinya dan berasa kalau tangan itu lepas. Dia memegang daun pintu dan membukanya. Namun saat kaki yang diangkat hendak menapak ke lantai, brot! Dia terjatuh begitu keras. Badannya menabrak pintu yang sudah setengah terbuka. Wanti merasa seakan ada tangan yang mendorongnya. Dia berusaha bangkit, namun langkahnya menjadi sedikit pincang karena menahan sakit. Wanti bergegas pergi ke kamar untuk memakai pakaiannya, lalu berburu-buru keluar kamar. Perlahan dia menuruni anak tangga dengan kaki berbincang-bincang. Sesampainya di ujung anak tangga, ada suara yang memanggilnya. "Hei dek, kamu kenapa?" Terdengar seseorang menyapanya. Suaranya dari gazebo yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Mas Braham?" "Terpeleset, Mas." Jelas Wanti tersenyum. "Kamu kesini sebentar, bisa kan?" Tanya Braham yang tengah duduk di gazebo. Iya mas," jawab Wanti mulai berjalan menemui Braham. Dari kejauhan ada mata yang mengawasi, mata yang penuh dengan amarah. Sudah dikasih peringatan tapi masih saja mendekati Mas Braham. Mas Braham itu hanya cocok denganku, bukan dengan yang lain. Apalagi orang baru sepertimu, gumam seseorang itu yang tengah mengawasi keduanya dari balik dinding belakang rumah makan. "Bukannya kemarin waktu aku mengantarmu pulang, kamu tidak kenapa-napa?" tanya Braham. Iya mas, baru saja tadi kakiku mendadak terkilir," jelas Wanti. "Ya sudah, duduk, biar mas coba lihat," pinta Braham. Iya mas, jawab Wanti mulai duduk di sebelahnya sambil memperlihatkan kaki yang lebam kebiruan. Kemarin setelah berpamitan dengan Rida dan hendak pulang, Braham menemui Wanti, menghentikan langkahnya yang baru sampai setengah jalan. Braham menawarkan diri untuk mengantar Wanti pulang. Awalnya Wanti menolak, tetapi Braham buru-buru mengambil mobil. Dengan terpaksa, Wanti pun mau walau merasa tidak enak dengan yang lain. Dari kejauhan, para pekerja menatap heran kejadian tersebut. Sedangkan Bu Fatimah hanya bisa tersenyum saat melihat tingkah anaknya. Belum bekerja sudah mau menarik perhatian Mas Braham. Mungkin perlu dikasih pelajaran. Gumam seseorang yang menunduk sambil mengelap meja, tak mampu melihat Braham bercengkrama dengan wanita lain. "Adisti, awasi perempuan itu. Buat dia tidak betah kerja di sini," pintanya ke sesuatu yang tak terlihat.
sesuatu makhluk tak kasat mata yang diberikan oleh kakeknya untuk menjaganya, tetapi malah disalahgunakan. Sampai di jalan dekat rumah Wanti, dia memberhentikan mobil. Wanti turun dan Braham hendak ikut, namun Wanti tidak memperbolehkan ikut. "Loh, kenapa? Mas mau tahu rumahmu?" ungkap Braham. "Jangan mas, kapan-kapan saja, atau malam minggu," balas Wanti tersipu malu. "Baiklah, malam minggu ya?" tanya Braham tersipu. Balas Wanti tersenyum sambil mengangguk. Akhirnya Braham pun memutar balik mobilnya untuk kembali ke rumah makan. Dia merasa begitu senang bisa mengetahui arah rumah Wanti. Walau tidak tahu rumahnya, tetapi setidaknya bisa bertanya sama orang, itulah yang Braham pikirkan. Entah mengapa seakan ada getaran cinta di antara keduanya. Cinta pada pandangan pertama. Mungkin seperti itulah yang terjadi dengan mereka. "Oh, tidak apa. Hanya luka lebam biasa. Biar mas pijat, kali saja bisa baikan," ucapnya menawarkan diri. Tidak usah mas, nanti juga baikan," Wanti menolak. Namun dengan sigap kakinya dipegang sama Braham. Braham memijat perlahan kaki Wanti. Wanti memejamkan kedua matanya, meringis menahan sakit. Sedangkan dari kejauhan ada seseorang yang merasa tersakiti, memegang dadanya menahan sakit. Seseorang yang sudah terlebih dahulu memendam cinta kepada Braham, tetapi tidak berani diungkapkan. Mungkin peringatan seperti itu tidak membuatmu kapok. Baiklah, aku akan menyuruhnya sedikit keras agar kamu Wanti tidak betah kerja di sini, gumam orang itu. "Is, sedang ngapain kamu?" tanya seseorang mengagetkannya. "Tidak ada kok, cuma mengecek lampu taman, takutnya belum dinyalakan," jawabnya memalingkan wajah menghadap teman yang menegurnya, sebut saja Rima. "Aneh kamu Is," keluh Rima. Balas orang itu dengan senyuman dan kembali bekerja. "Is, Wanti kok lama ya?" tanya Rida, mendekatinya yang hendak pergi ke dapur. "Anak baru, noh, lagi berduaan dengan Mas Braham di gazebo," ungkapnya dengan nada kesal, tanpa menatap lalu melanjutkan berjalan. "Kenapa kamu Is? Kok jadi aneh gini?" tanya Rida, namun orang itu tak menjawabnya. Rida penasaran, mencoba untuk melihat apa yang orang itu beritahukan. Terlihat Wanti dan Braham tengah duduk di gazebo, keduanya terlihat begitu senang bersanda gurau. Saat Rida melihat keduanya, Braham tidak lagi memijat kaki Wanti. Yang dia lihat seperti seseorang yang tengah memadu kasih. Walau tidak melakukan apapun, tetapi dari cara bicara dan memandang satu sama lain, Rida sudah paham dengan apa yang tengah terjadi. Rida berjalan perlahan mendekati keduanya, saking asiknya berduaan keduanya seakan tidak tahu kedatangan Rida. "Kau cantik hari ini," ungkap Braham. "Ah mas, biasa aja kok," jawab Wanti tersipu tertawa kecil. "Kalau ada semut di pipimu, aku kasihan dengan semutnya," ucap Braham. "Kok kasihan dengan semutnya?" tanya Wanti bingung. "Iyalah, takut terpleset karena pipimu yang halus," jawab Braham tertawa kecil. Rida semakin dekat dengan keduanya, tetapi masih saja keduanya seolah tidak mengetahui kedatangan Rida. Rida senyum kecil merasa geli dengan apa yang dia dengar. Saat sudah dekat, Rida mengagetkan keduanya. "Hayo, lagi ngapain?" tanya Rida tersipu. "Gak lagi ngapa-ngapain," jawab Wanti. Iya, kita lagi ngobrol biasa saja," jawab Braham salah tingkah. "Yang benar," tanya Rida lagi. "Maaf Mas Braham, Wantinya aku pinjam dulu, masih jam kerja," lanjutnya menarik tangan Wanti. "Oh, iya," balas Braham dengan pipi kemerahan. Rida dan Wanti mulai berjalan kembali ke rumah makan, meninggalkan Braham yang masih duduk di gazebo, memandang Wanti dari kejauhan. Wanti yang begitu senang,
sedangkan degup jantungnya masih berdetak begitu kencang, sampai lupa dengan apa yang telah terjadi. Dia melupakan rasa sakit di kakinya, seolah pijatan tangan Braham mengandung sihir yang bisa membuatnya sembuh. Wanti dan Rida mulai kembali bekerja, lalu tidak lama Braham mulai bangkit dari tempat duduknya, kembali ke rumah makan mendekati sang ibu, sedangkan matanya masih terus mengawasi Wanti. Sepertinya anak ibu sedang jatuh cinta, ujar Bu Fatimah mengagetkan lamunannya. Ibu, ngomong apa sih? Tanya Braham memandang sang ibu yang senyum teduh. Ibu tidak masalah kamu suka dengan siapa, tapi lihatlah, ucap Bu Fatimah memandang orang itu. Braham mengikuti arah pandangan ibunya. Dia melihat ke orang itu yang tengah memperhatikan Wanti dengan tatapan kebencian. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.